Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen proyek yang beranggotakan Hana Thoibatun Khairiyah, Putri Nirmala Asraf, dan Yayu Fatmawati. Sebelum kita mengetahui apa sih itu manajemen proyek, kita harus mengetahui manajemen serta proyeknya itu sendiri. Pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengelola. Namun, secara konseptual, manajemen yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Apa aja sih itu prinsip manajemen? Antara lain, 1. Perencanaan atau planning adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi. Membuat strategi digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Yang kedua, pengorganisasian adalah langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga adalah pengarahan, bisa diartikan sebagai proses menuntun kegiatan-kegiatan para anggota organisasi ke arah yang tepat. Arah yang tepat di sini maksudnya adalah curah yang bisa mengantarkan kepada tercapainya tujuan dari sistem manajemen. Yang keempat adalah pengoordinasian, merupakan proses cara perbuatan mengoordinasikan serta upaya pemupukan kesadaran akan tanggung jawab bersama. Yang kelima adalah pengawasan, adalah proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian proyek. Proyek ialah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat khusus untuk mencapai hasil yang bersifat khusus pula. Di sini, proses menurut Project Management Institute atau PMI sebagai a temporary endeavor undertaken to create a unique product or service. Maksudnya, suatu kegiatan temporer yang biasa dikerjakan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik sifatnya. Ciri-ciri suatu proyek: 1. Memiliki tujuan yang khusus. 2. Standar kerja dan mutu kerja telah ditetapkan. Yang ketiga, bersifat sementara. Dan keempat, sekali pakai dan tidak rutin. Kegiatan proyek merupakan bagian dari kegiatan operasional organisasi. Meski menjadi bagian dari kegiatan organisasi, namun terdapat perbedaan antara kegiatan proyek dan kegiatan operasional. Apa sih itu perbedaannya? Di sini pada kegiatan proyek adalah dinamis dan non-rutin. Kemudian siklus kegiatan relatif pendek, intensitas kegiatan dalam periode proyek berubah-ubah atau fluktuatif, kemudian kegiatan dibatasi anggaran dan jadwal yang telat, kemudian interdisipliner dan keperluan sumber daya cenderung berubah. Kemudian pada kegiatan operasional adalah berulang dan rutin. Jangka panjang, intensitas kegiatan relatif lama kegiatan, kemudian batas jadwal dan anggaran tidak setajam kegiatan proyek, kemudian macam kegiatan terbatas dan keperluan sumber daya relatif konstan. Kemudian manajemen proyek. Pengertian manajemen proyek adalah manajemen yang ditetapkan pada suatu proyek untuk mencapai hasil tertentu.
atau manajemen proyek adalah suatu ilmu dan seni untuk mengadakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasikan, dan mengadakan pengawasan. Konsep manajemen proyek mencakup beberapa hal. Yang pertama, menggunakan prinsip manajemen dengan didukung sumber daya perusahaan. Kedua, untuk mencapai tujuan jangka pendek yang telah digariskan. Ketiga, menggunakan pendekatan sistem. Yang keempat, mempunyai arus kegiatan secara vertikal dan horizontal. Prinsip-prinsip manajemen proyek itu sendiri antara lain: A. Menggambarkan fokus suatu proyek. B. Penghargaan terhadap kegiatan produksi. C. Tercakup dalam fungsi organisasi. Yang D. Mengikuti perubahan teknologi. E. Pengendalian dan perencanaan terhadap suatu aktivitas. F. Mencakup otoritas, sumber daya, dan responsibilitas. Yang G. Interaksi waktu, anggaran, dan kualitas kerja. Yang H. Proses fungsi organisasi. I. Kerjasama dalam suatu tim kerja. Dan J. Berorientasi kepada konsumen. Filosofi manajemen proyek. 1. Proses merupakan suatu aktivitas utama organisasi dengan spesifikasi dan tugas-tugas proyek untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, sumber daya dan tanggung jawab dapat dibagi antara organisasi fungsional dan proyek. Yang ketiga, struktur organisasi matriks melengkapi proyek dari segi waktu, anggaran, dan kinerja. Yang keempat, perencanaan dan pengendalian merupakan teknik utama untuk mencapai tujuan dengan melengkapi tugas-tugas yang secara terpisah sifatnya melalui jaringan kerja. Yang kelima, teknologi merupakan model utama untuk membuat improvisasi proyek. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.